Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kembali lagi masih bersama di channel XMA Channel. Di video kali ini XMA Channel akan tutorialkan bagaimana mengisi oli shock. Tidak perlu membuka tutup atas dan juga membuka spi ya. Ini cara yang cepat dan juga praktis, tidak perlu ribet. Kalau pada umumnya kan kita buka tutup dari atas ya, dan spinya untuk mengisi oli shock. Tapi kalau cara ini tidak perlu, dan itu juga akan dilakukan oleh 2 orang biasanya ya. Karena satu untuk menekan bos tutup dan satu untuk membuka kancingan ataupun juga spi. Video kali ini kita akan mentutorialkan cara membukanya cara lain. Nah, pertama-tama teman-teman harus buka di bagian L12 di bawah. Itu tadi sudah saya buka ya, Sebenarnya shock ini udah rusak parah ya, halunya udah minta ganti. Cuman kata orangnya tidak perlu karena belum punya biaya ataupun juga dana. Tapi shock ini dalam keadaan ngancing tidak bermain ya, dia tidak ngeper. Nah, katanya ini bikin aja biar dia bisa ngeper saja, tidak perlu kita ganti halu dan juga seal shock. Nah, cara yang cepat ini caranya, teman-teman cari botol bekas oli kardan itu seperti ini. Teman-teman tuangkan oli shock ke dalamnya ya, sesuai dengan ukuran mau berapa keras ataupun juga kencang shock itu ya. Karena dua-duanya harus sama takaran minyaknya, nanti takutnya akan keras sebelah dan juga lembut sebelah. Jadi agar dia tidak terjadi seperti itu, teman-teman harus sama ya banyaknya oli. Nah, setelah itu teman-teman masukkan ke dalam botol tadi, teman-teman pencet seperti ini, seperti kita mengisi oli kardan ya. Nah, teman-teman ya. Nah, sebelum teman-teman isikan, teman-teman harus pastikan dulu kalau lubang itu benar-benar sudah tembus ke dalam ya, karena kebanyakan dia tidak tembus karena ditutupi oleh kotoran dan juga seperti kayak lumpur ya biasanya kalau di bawah, karena dia mengendap ke bawah. Kalau tidak teman-teman bersihkan dulu, nanti teman-teman pas saat mengisinya dia akan nyemprot keluar, dia tidak masuk karena ditekan oleh kotoran tadi. Jadi teman-teman harus tusuk dulu di dalamnya menggunakan jari-jari, kawat jari-jari ataupun juga kawat lainnya yang agak sedikit kecil ya, biar dia benar-benar tembus ke dalam dan kotornya juga hilang. Nah, seperti itu cara mengisi shock ya, cara mengisi minyak shock motor apa saja sama saja, bisa semua ya dengan cara seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman shockkan seperti ini dengan terbalik biar olinya masuk ke bawah. Nah, seperti ini ya, dan olinya turun ke bawah dan juga shocknya shock kembali ya, dan juga bermain kembali ataupun juga ngeper. Nah, karena ini permintaan dari yang punya motor, jadi kita tidak ganti seal shock dan halus shocknya. Sebenarnya 2 ini udah parah ya. Nah, jadi seperti ini caranya dengan
simple dan cepat untuk mengisi minyak sok motor. Nah, kita bersihkan dulu halunya karena ini sudah banyak tanah merah ataupun juga lumpur ya, karena lama tidak ngesok, karena dia ngancing, posisi ngancing. Jadi saat dia ngesok, dia tidak kembali lagi, dia tidak membalik lagi ya, karena minyak soknya habis. Nah, jadi dia banyak lumpur. Nah, sekarang sudah ngesok kembali. Nah, jika teman-teman mau ngeganti sok, jangan pula teman-teman bersihkan menggunakan kawat ya, serabut kawat itu ya, nanti lecet halunya kalau lagi bagus. Ini kan karena halunya sudah baret dan juga rusak ya, maka saya tadi bersihkan menggunakan sikat kawat. Nah, sekarang kita tahap pemasangan. Di saat memasangkan sok, jika kupu-kupunya itu susah ataupun juga seret saat kita memasukkan halus sok ke kupu-kupu, teman-teman cari sejenis obeng belah ataupun juga obeng main, bisa juga dengan besi yang sedikit gepeng. Teman-teman bisa palukan ke selah kupu-kupu yang sudah terbelah ya, biar dia agak sedikit melebar lubangnya dan teman-teman bisa memasukkan halus sok. Nah, seperti ini caranya. Nah, kalau dia sedikit yang seretnya, teman-teman bisa cukup masukkan obeng belah, agak sedikit ditekan saja dia sudah jadi, nggak perlu harus dipalu ya. Nah, teman-teman saat pemasangan sok ini teman-teman harus rata di atas ya, karena baut itu harus pas dengan kenok halus sok. Sebenarnya dia bisa juga tetap jadi dia walaupun tidak full benar ke atas halus soknya, tapi dia biasanya merusak derat baut yang di atas. Tapi kalau derat yang di bagian bawah, karena bautnya itu dua, yang di bagian bawah tidak apa-apa karena memang dia tidak mempunyai kenok ataupun juga dia bebas. Nah, makanya di setiap motor-motor yang diceperkan, rata-rata bautnya cuma satu yang dipasang ya di bagian bawah, karena di bagian atas nanti akan keganjel karena posisi kenoknya udah di atas. Kenoknya yang di halunya itu kan ada yang agak sedikit selah, yang bola di paling atas itu seperti udah dibikin pabrik ya, mungkin itu kenok yang itu fungsinya untuk ngepasin baut saat memasuki kupu-kupu, saat masuk ke kupu-kupu. Jadi baut yang paling atas itu pas di kenok itu ya, mungkin itu salah satunya untuk penahan halus sok itu biar dia stabil saat pengencangan, dan juga nahan halus sok itu biar dia tidak naik ke atas. Baut ini menggunakan kunci 14 ya, teman-teman bisa menggunakan ring pas, bisa juga menggunakan kunci sok pas, bisa juga menggunakan T, tapi kalau menggunakan T dia agak sedikit menyentuh ke bodi. Tapi kalau mau cepat, teman-teman bisa menggunakan kunci T14.
Motor ini motor Vario ya kalau nggak salah ini, tapi karena bodinya sudah dicat-cat dengan tidak keruan seperti ini, jadi merek dan juga logonya tidak ada lagi, logo motornya entah Vario entah Mio, tapi kayaknya ini dari bodinya Vario 150 ya cc nya ini. Nah, gini cara mengencangkannya. Di saat teman-teman memasang shock, usahakan usahakan as tengah roda, as roda itu ya. As roda itu harus dipasang biar dia ketinggian dan kerendahannya itu stabil. Jadi dia tidak tinggi sebelah ataupun juga rendah sebelah. Seperti ini kan saya pasangkan as rodanya. Biar dia stabil, ketinggian shocknya stabil. Jadi saat kita pasang as rodanya itu teman-teman bisa cek sendiri kan, tapi kalau dia agak sedikit seret berarti dia tidak stabil, tapi kalau dia udah enteng keluar masuknya pas di saat kita memasukkan as roda berarti halus shock 2 itu sudah stabil ketinggiannya. Nah, sekarang sudah terpasang, tinggal kita memasangkan rodanya lagi ya. Rodanya ini sudah dikecilin, bannya sudah diganti ukuran 60-50 ya. 60/50 ya. Jadi dia menjadi ban cacing. Bang ini punya motor anak-anak bujang. Jadi maklum saja suara saya tidak kencang karena nggak enak nanti didengar orang-orang ya. Coba kita pasang dan juga kita akan coba tes apakah dia main shocknya apa tidak. Tapi dari kerasanya saat kita pemasangan roda, sepertinya ini halunya ini sudah agak bengkok ya. Jadi shock itu dia agak sedikit mekar dia. Jadi di saat kita kencangkan bautnya dia ngunci ya. Nah, nanti kita akan akalin bagaimana caranya biar dia mengesok. Baut cakram itu menggunakan L kembang 12. Sebenarnya hari ini banyak garapan, tapi saya sendiri yang kerja karena mekanik kita lagi ada kerjaan ya di rumah, kerjaan pribadi. Nah, sekarang kita akan tes. Nah, dia keras kan, benar-benar keras ya, jadi dia ini tidak berfungsi. Nah, kita akan coba kendor bautnya. Dia bermasalah di mana?
cara ngecek shock itu dimana bermasalahnya, kenapa dia tidak main dan tidak ngeper. Kita kendorkan baut as rodanya ya. Setelah itu kita tes shocknya dimana. Nah, ini dia ngesok ya. Dia ngesok berarti ini bermasalah di bagian halus shock. Nah, paling kita tambah ring sedikit agar dia normal. Jadi sebenarnya kalau mau normal benar